Orderan ojek terakhir. Malam itu udara terasa dingin menusuk tulang. Seorang pengemudi ojek online bernama Bayu sedang mangkal dan menunggu orderan di pinggir jalan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba terdengar notifikasi berbunyi. Wah, ada order masuk ini. Wah, asik ini. Oh, atas nama Rini. Titik jemput Jalan Kenanga, tujuan Jalan Melati, nomor 13. Tanpa curiga, Bayu menerima order itu. Akhirnya Bayu sampai di pinggir jalan gelap. Ada seorang wanita berdiri membelakangi kamera. Rambut panjang, dia memakai gaun putih dan wajah tidak terlihat jelas. Bayu menoleh ke belakang, lalu bertanya, "Mbak Rini ya?" "Iya," saut dia, wanita tersebut. "Yuk naik." Akhirnya wanita itu hanya mengangguk pelan. Ia lalu duduk di jok belakang dengan tenang. Bayu mulai mengendarai motornya menuju lokasi tujuan. Suasana semakin gelap, semakin sepi. Kabut mulai turun. Suara jangkrik hilang tiba-tiba. Saat melewati jalan sepi dan pepohonan rimbun, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Dia berbisik dalam hati, "Ih, dingin banget, kayak tangan orang mati." Bisik dia dalam hati karena dia tanpa sengaja menyenggol tangan penumpang tersebut. Jantung Bayu berdegup makin kencang, tapi ia tetap melaju dan tetap tenang. Ia berusaha menenangkan diri sendiri dan membaca surat-surat dari ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba, setelah beberapa menit, ada sebuah rumah besar, mewah dan terang, penuh dengan cahaya lampu. Tapi di sekelilingnya sepi, tak ada rumah lain. Bayu pun heran dalam hati. Dia berkata, "Rumah bagus, tapi kok sepi ya?" Tiba-tiba suara wanita terdengar pelan dan berkata, "Turunkan saya di depan rumah itu." Bayu gugup dan kaget. Bayu lalu berhenti. Wanita itu turun dengan pelan. Ia memberikan uang tunai ke Bayu. "Terima kasih ya Mbak," saut Bayu. Wanita itu hanya menunduk lalu berjalan masuk dan menghilang begitu saja. Bayu tertegun dan heran saja dalam hati. Kok gitu ya? Tiba-tiba suasana berubah. Lampu rumah padam satu persatu. Rumah mewah itu berubah menjadi komplek pemakaman. Terdengar suara tawa wanita menggema dan menyeramkan. Bayu panik. "Astagfirullah, ini apaan?" Bayu lalu ngebut dengan motornya. Napas ngos-ngosan, tangan gemetar. Bayu tancap gas. Tapi saat hendak keluar dari daerah itu, ia dicegat oleh seorang pria tua yang sedang duduk di pos ronda kecil. Mas, kenapa? Kok mukanya pucat begitu?" Bayu terengah-engah dengan suara gemetar. Saya ngantar penumpang tadi, cewek, tapi dia hilang. Rumahnya berubah jadi kuburan." Pria tua itu menghela nafas. "Mas, itu bukan yang pertama. Banyak ojol yang ngalamin hal serupa di sini. Itu perempuan dulu meninggal karena kecelakaan. Rumahnya memang dulu berdiri di situ, tapi udah lama jadi makam. Tiap malam Jumat dia suka pesan ojek buat pulang," kata pria tua tersebut. Bayu hanya terdiam.
Tubuhnya semakin menggigil. Uang yang tadi diterimanya tiba-tiba berubah menjadi daun kering. Ia hanya bisa terdiam, dan ia masih bersyukur bahwa dia tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Sejak malam itu, ia tak pernah lupa berdoa sebelum narik ojek. Ternyata di jalanan bukan hanya manusia yang jadi penumpang. Kadang yang naik bukan dari dunia yang bukan milik kita atau dunia nyata, gumam Bayu dalam hatinya.